Pernah nggak kamu mikir, kenapa sampai sekarang Indonesia nggak pernah akui Israel sebagai negara? Padahal, negara-negara Arab aja udah mulai berdamai. Uni Emirat Arab, Bahrain, bahkan Arab Saudi sudah mulai buka jalur komunikasi. Tapi Indonesia, tetap keras, tegas, nggak bergeming. Apa ini cuma soal Palestina? Atau ada strategi geopolitik yang jauh lebih dalam dari yang kita kira? Jangan buru-buru nilai, karena keputusan ini punya konsekuensi global termasuk buat hubungan dagang, keamanan kawasan, sampai posisi Indonesia di mata dunia. Di video ini, kita bongkar alasannya satu persatu, bukan cuma dari sisi agama, tapi dari permainan kekuatan global. Siap? Yuk kita mulai. Pandangan Indonesia terhadap keamanan Israel merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. Perspektif ini tidaklah monolitik, melainkan terbentuk dari dimensi historis, politik, dan sosiokultural. Pemahaman akan nuansa ini sangat penting untuk mengurai posisi Indonesia. Sikap Indonesia seringkali menunjukkan kompleksitas dan kedalaman yang signifikan. Ini bukan sekadar penolakan atau penerimaan, melainkan sebuah posisi yang mempertimbangkan berbagai aspek. Nuansa ini mencerminkan upaya untuk memahami dinamika yang rumit. Indonesia mengakui sifat konflik yang multifaset, melibatkan dimensi politik, agama, dan kemanusiaan. Konflik ini dipandang bukan hanya sebagai isu bilateral, tetapi juga sebagai masalah yang memiliki implikasi global. Pengakuan ini membentuk dasar analisis Indonesia. Lebih jauh, perspektif ini secara inheren mempertimbangkan implikasi bagi dunia Muslim yang lebih luas. Solidaritas keagamaan dan geopolitik memainkan peran penting dalam membentuk pandangan ini. Isu Palestina seringkali dilihat sebagai cerminan keadilan global. Dukungan historis Indonesia terhadap penentuan nasib sendiri Palestina adalah pilar utama kebijakan luar negerinya. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah secara konsisten menyuarakan dukungan ini. Ini adalah bagian integral dari identitas diplomatik Indonesia. Posisi ini berakar kuat pada pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia merasakan empati mendalam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kesamaan pengalaman kolonialisme membentuk ikatan solidaritas yang kuat. Selain itu, posisi ini sangat dipengaruhi oleh populasi Muslim Indonesia yang besar. Sentimen keagamaan dan solidaritas umat Islam global turut membentuk pandangan publik dan kebijakan pemerintah. Ini menciptakan dukungan yang luas dan mendalam. Solidaritas historis ini secara langsung diterjemahkan menjadi pandangan kritis terhadap kebijakan Israel. Indonesia secara terbuka menyuarakan keprihatinan atas tindakan yang dianggap menghambat perdamaian. Kritik ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Kritik tersebut secara spesifik menargetkan pendudukan wilayah Palestina. Indonesia memandang pendudukan ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan penghalang utama bagi solusi damai. Ini adalah inti dari keberatan Indonesia. Kritik juga diarahkan pada perlakuan terhadap warga Palestina. Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan menjadi perhatian serius. Indonesia menyerukan perlakuan yang adil dan bermartabat. Penekanan kuat diberikan pada pentingnya hukum internasional. Indonesia secara konsisten menyerukan kepatuhan terhadap resolusi PBB dan konvensi internasional. Hukum internasional dipandang sebagai landasan bagi keadilan dan stabilitas. Indonesia secara aktif mengadvokasi perdamaian yang adil dan abadi. Ini berarti perdamaian yang tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga mengatasi akar penyebabnya. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan adalah tujuannya. Dukungan terhadap solusi dua negara adalah posisi resmi Indonesia. Solusi ini dipandang sebagai jalan paling realistis untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Ini mencakup pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Indonesia secara cermat memantau kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Setiap eskalasi konflik menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan. Perluasan permukiman Israel juga menjadi objek pemantauan ketat. Indonesia memandang aktivitas ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan hambatan serius bagi proses perdamaian. Ini adalah isu yang terus-menerus disoroti. Dinamika politik di dalam Israel dan Palestina juga dipantau secara seksama. Perubahan pemerintahan atau kebijakan internal dapat memiliki dampak signifikan.
Pemahaman akan dinamika ini penting untuk analisis yang akurat. Pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia mengutuk pelanggaran yang dianggap terjadi. Pernyataan resmi dan aksi solidaritas seringkali menyertai peristiwa-peristiwa penting. Ini menunjukkan konsistensi sikap Indonesia. Kecaman tersebut menargetkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Indonesia secara konsisten menyerukan perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini adalah prinsip universal yang dipegang teguh. Hambatan terhadap perdamaian juga menjadi sasaran kecaman. Tindakan yang menghalangi negosiasi atau implementasi solusi damai dikritik. Indonesia mendorong semua pihak untuk berkomitmen pada proses perdamaian. Indonesia menyoroti dinamika kekuatan yang tidak proporsional antara Israel dan Palestina. Kesenjangan kekuatan ini dipandang sebagai faktor yang memperumit konflik. Ini memerlukan pendekatan yang lebih seimbang. Indonesia mengadvokasi pendekatan yang lebih adil dalam negosiasi. Ini berarti memastikan bahwa semua pihak memiliki suara yang setara dan bahwa kepentingan semua dipertimbangkan. Keadilan adalah kunci keberhasilan negosiasi. Pendekatan yang lebih adil juga diadvokasi untuk masalah keamanan. Keamanan Israel tidak boleh mengorbankan keamanan dan hak-hak rakyat Palestina. Keamanan yang komprehensif harus mencakup semua pihak. Potensi dampak pada kepentingan regional Indonesia adalah pertimbangan utama. Stabilitas di Timur Tengah memiliki resonansi di Asia Tenggara. Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan dan keamanan regional. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Posisi ini memberikan Indonesia suara yang signifikan dalam isu-isu global yang berkaitan dengan dunia Islam. Ini adalah tanggung jawab yang diemban. Indonesia memainkan peran penting dalam diplomasi regional. Sebagai anggota ASEAN dan berbagai forum regional lainnya, Indonesia berupaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Peran ini diperkuat oleh posisinya. Indonesia juga memainkan peran signifikan dalam forum internasional. Di PBB dan organisasi multilateral lainnya, Indonesia secara aktif menyuarakan pandangannya. Ini adalah platform untuk advokasi global. Konflik ini memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Solidaritas terhadap Palestina seringkali menjadi titik temu. Ini memperkuat ikatan diplomatik dan kerjasama. Konflik ini juga memengaruhi keterlibatan yang lebih luas dengan komunitas internasional. Posisi Indonesia terhadap isu ini membentuk persepsi global terhadap kebijakan luar negerinya. Ini adalah bagian dari citra internasional. Indonesia berupaya untuk menengahi dan mempromosikan dialog. Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia tetap berkomitmen pada upaya perdamaian. Dialog dipandang sebagai jalan menuju solusi. Indonesia mengadvokasi resolusi damai dan mendukung upaya kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan seringkali disalurkan kepada rakyat Palestina. Ini adalah ekspresi nyata dari solidaritas dan komitmen Indonesia.